Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai uji kolerasi Sperman-Leng. Anggota kelompok kami terdiri dari Della Livia, Ar-Rahmadani Septiola, Laili Faizatun Nikmah, dan Cindy Fatikasari Lunggi. Statistika non-parametrik. Pada statistika non-parametrik, perhitungan yang dilakukan bukan terhadap nilai data sesungguhnya, namun berdasarkan peringkat atau ranking data dalam populasi. Data tersebut sebelum dianalisa dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dibuat peringkat. Pembuatan peringkat data dimulai dari data terkecil hingga data terbesar. Oleh karena itu, analisa dilakukan pada data yang setelah dilakukan perankingan, bukan pada nilai data yang sesungguhnya. Purnomo dan Syamsul 2017. Uji kolerasi Sperman-Leng. Pada uji kolerasi produk moment, sumber data untuk variabel yang dikolerasikan adalah sama, yaitu sama-sama data interval dan rasio, serta kedua variabel masing-masing membentuk distribusi normal. Sedangkan pada uji kolerasi Sperman, sumber data kedua variabel yaitu variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau dependent variable yang dikolerasikan adalah data ordinal, serta data dari kedua variabel tidak harus membentuk distribusi normal. Jadi, uji kolerasi Sperman digunakan untuk uji kolerasi yang datanya berbentuk ordinal atau berjenjang, atau ranking, dan bebas distribusi. Muhit 2019. Nilai koefisien korelasi berkisar antara 0 sampai dengan 1 dengan ketentuan semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat hubungan kedua variabel. Serta sebaliknya, semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah hubungan kedua variabel. Rumus untuk menguji hipotesis sebagai berikut. Rho sama dengan 1 dikurangi 6 sigma D kuadrat per N pangkat 3 dikurangi N dengan keterangan Rho merupakan nilai kolerasi Sperman-Leng, D merupakan selisih peringkat setiap data, dan N merupakan banyaknya data. Sedangkan untuk menguji signifikansi korelasi menggunakan rumus sebagai berikut. T sama dengan R akar N dikurangi 2 per 1 dikurangi R kuadrat. Dengan keterangan R merupakan harga koefisien korelasi Sperman dan N merupakan jumlah sampel. Langkah-langkah Sperman. 1. Melakukan pemeringkatan data dengan cara diurutkan dari yang terkecil hingga ke terbesar. 2. Menghitung perbedaan atau D antara dua peringkat. 3. Mencari nilai dengan cara mengkuadratkan nilai D. 4. Menghitung Sperman-Leng atau Rho dengan rumus Rho sama dengan 1 dikurangi 6 sigma D kuadrat per N pangkat 3 dikurangi N. 5. Jika nilai Rho hitung sudah didapat, dimasukkan ke rumus T hitung atau Z hitung. Jika nilai perbedaan peringkat positif atau negatif saja, maka dimasukkan ke T hitung atau satu sisi. Jika perbedaan peringkatnya positif dan negatif, maka dimasukkan ke Z tabel atau dua sisi. 6. Menghitung T tabel dengan rumus T sama dengan R akar N dikurangi 2 per 1 dikurangi R kuadrat. 7. Membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. 8. Menarik kesimpulan dengan cara jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kasus. Seorang apoteker melakukan pengamatan terhadap 15 obat batuk. Obat batuk yang fast moving diberi peringkat 1, obat batuk fast moving selanjutnya diberi peringkat 2 dan seterusnya. Kandungan bromheksin tiap obat batuk selanjutnya ditentukan dengan flow injection analysis menggunakan deteksi kolometri menurut Rohman 2014. Gunakan hasil berikut untuk menentukan apakah ada hubungan antar kualitas obat batuk dengan kandungan bromheksin. Data pengamatannya sebagai berikut. Obat batuk Bromifar
menduduki peringkat fast moving ke-1 dengan kandungan bromheksin 0,9 mg. Dan seterusnya hingga novaheksin menduduki peringkat fast moving ke-15 dengan kandungan bromheksin 4,1 mg. Penyelesaian H0 tidak ada hubungan antara kualitas obat batuk dengan kandungan bromheksin, dan H1 ada hubungan antara kualitas obat batuk dengan kandungan bromheksin. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung uji kolerasi Spearman rank dan menguji signifikansi kolerasi. Sini rumus untuk mencari kolerasi Spearman rank, rho sama dengan 1 kurang 6 sigma d kuadrat per n pangkat 3 kurang n. Dan rumus untuk menguji signifikansi kolerasi, T sama dengan rho akar n kurang 2 per 1 kurang rho kuadrat. Sini datanya, kandungan bromheksin kita peringkatkan dari kandungan yang terkecil hingga kandungan yang terbesar. Contohnya seperti 0,9 itu peringkat pertama, 1,7 peringkat kedua, 1,8 peringkat ketiga, dan seterusnya. Setelah itu kita mencari nilai D sama dengan peringkat fast moving dikurang peringkat kandungan bromheksin. Terus kita tarik kursor ke bawah. Setelah itu kita mencari nilai D kuadratnya sama dengan D. Tarik kursor ke bawah. Setelah itu kita jumlahkan D kuadratnya sama dengan buka kurung, kita blok, tutup kurung, enter. Setelah itu kita mencari nilai kolerasi Spearman rank-nya sama dengan enter. N-nya jumlah sampelnya ada 15. Selanjutnya kita bulatkan. Itu dikurang. Rohnya di sini kita mendapatkan 0,735. Setelah itu kita mencari signifikansi kolerasi. Di sini menggunakan kalkulator. Jadi rohnya tadi 0,735. N banyaknya jumlah sampel 15 kurang 2 mendapatkan 13. 1 kurang roh kuadrat dapatnya 0,46. Setelah itu kita akar mendapatkan hasil 28,26. Setelah itu T 0,735 kita kali dengan 28,26 dan mendapat nilai T nya 3,69. Sini nilai sigma D kuadratnya 148. Setelah itu kita mencari nilai rho dengan rumus 1 kurang 6 sigma D kuadrat per n pangkat 3 kurang n. Dan sini rho mendapatkan hasil 0,735. Rho tabel untuk mencarinya itu kan datanya kita sebanyak 15, maka n nya 15. Setelah itu kita menggunakan alfa 5% dan menggunakan uji dua sisi, dan rho tabel mendapatkan hasil 0,521. Jadi rho hitung lebih besar dari rho tabel, maka H0 ditolak, H1 diterima.
Jadi, ada hubungan antara kualitas obat batuk dengan kandungan bromeksin. Dapat disimpulkan, Rho termasuk dalam kategori tinggi atau kuat atau hubungan dari kualitas obat batuk dengan kandungan bromeksinnya kuat. Setelah itu kita mencari nilai T hitung. T sama dengan Rho akar N kurang 2 per 1 kurang Rho kuadrat. Dan sini T hitungnya mendapatkan hasil 3,69. Untuk melihat T tabel, maka didasarkan pada derajat kebebasan yang besarnya N kurang 2, yaitu tadi datanya sebanyak 15, maka 15 kurang 2 sama dengan 13, dan sini alfanya ditetapkan 5%. Sedangkan pengujian dilakukan menggunakan uji dua sisi, maka harga T tabel yang didapatkan 2,160 seperti di T tabel 2,160. Maka T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi, ada kolerasi antara kualitas obat batuk dengan kandungan bromeksin.